bacaan kita masing. Berdoa dipersilahkan. Tidak kata cukup untuk berdoa. Oke, sebelum aku mulai, aku mau absen dulu ya untuk perwakilan dari masing-masing Ormawa. Yang pertama dari BEM, apakah sudah ada hadir perwakilannya? Ada. Oke, terus dari DPM? Yang dari DPM sudah hadir belum ya? Hadir, sudah hadir. Oke, siap Mas. Terus dari Karesi? Dari Karesi kayaknya belum ada ya. Oke, nggak apa-apa, nanti kita tunggu aja. Oke, kita lanjut dulu aja ya. Jadi di acara Serawung Mahasiswa ini, kita akan mulai dengan pemaparan mekanisme pemilihan rektor, nanti disampaikan oleh Kak Kevin dan juga Mas Pandu. Kemudian nanti kita lanjut ke sesi tanya-jawab, dan kita tutup dengan foto bersama. Terus ini Kak Kevin, Mas Pandu, apakah sudah siap? Oh, Kak Kevin sepertinya lagi ada masalah teknis. Ditunggu bentar ya, teman-teman. Halo Kak Kevin. Halo Diva. Sudah siapkah? Suara aku kedengeran ya? Ya, kedengeran. Oke. Oke, kalau udah aku serahkan ke Kak Kevin dan Mas Pandu. Silahkan. Oke, terima kasih sebelumnya untuk teman-teman dari Fakultas Peternakan ya yang udah hadir di acara Serawung Mahasiswa pada malam hari ini. Izin aku memperkenalkan diri, namaku Kevin dari Fakultas Hukum Angkatan 2018 yang saat ini diamanahi menjadi anggota MWA perwakilan dari unsur mahasiswa atau sering disebut dengan MWA-UM ya. Pada malam hari ini aku akan menyampaikan materi terkait bagaimana proses pemilihan rektor di tingkat mahasiswa, tetapi aku akan concern bagaimana pemilihan rektor yang dilaksanakan oleh Panja ya. Sedangkan nanti Mas Pandu akan concern untuk membahas bagaimana pelaksanaan secara teknis pemilihan rektor di tingkat mahasiswa. Bisa di next. Oke, next. Oke, ini 3 question dasar ya yang aku kira akan menjadi pertanyaan awalan dari teman-teman. Yang pertama itu bagaimana proses pemilihan rektor UGM periode 2022-2027. Kemudian yang kedua itu bagaimana peran MWA-UM dalam proses pemilihan rektor UGM. Dan yang ketiga itu siapa saja bakal calon rektor UGM saat ini. Bisa di next. Oke teman-teman, aku izin menjelaskan sebelum kita berangkat lebih jauh mengenai tahapan dari proses pemilihan rektor di tahun ini, ada baiknya aku ingin menjelaskan dasar pijakan dari pelaksanaan pemilihan rektor UGM. Pertama itu didasari dari Peraturan MWA nomor 3 tahun 2016 yang kemudian pada awal tahun kemarin mengalami perubahan menjadi Peraturan MWA nomor 1 tahun 2022. Untuk teman-teman yang ingin mengakses peraturannya dapat mengunjungi link yang telah tertera ya di layar. Nanti kalau dari teman-teman kajian strategis dari BEM Peternakan ingin membuat sebuah kajian yang mengacu terkait pemilihan rektor atau bahan diskusi, membutuhkan dasar hukum, nah itu bisa merujuk kepada 2 peraturan ini. Dan di dalam peraturan MWA nomor 1 tahun 2022 ini terdapat beberapa perubahan teman-teman. Yang pertama itu terkait berkas yang perlu dikumpulkan oleh pendaftar bakal calon rektor. Di mana di tahun ini
penambahan bahwasannya pendaftar perlu mengumpulkan terkait riwayat hidup dan nantinya ketika ditetapkan sebagai bakal calon rektor akan mengikuti tes dan MWA nomor 3 tahun 2016 tersebut yaitu ditambahkannya kait panitia pelaksana dari pemilihan rektor UGM. Jadi teman-teman, untuk pelaksana dari pemilihan rektor UGM itu dilaksanakan oleh Panja. Panja itu kepanjangan. Panja ini agak putus-putus ya suaranya ya? Masih jelas kah, Diva? Masih jelas, tapi tadi agak putus-putus dikit. Sama videonya nge-lag kalau di tempatku. Oke. Yang penting suaranya masih jalan lah ya. Ntar kalau misalnya memang putus-putus banget, dikabarin coba aku ganti connection ya. Oke, kita lanjut ya. Terkait Panja. Panja ini terdiri dari perwakilan 3 organ yang ada di UGM, teman-teman. Yang pertama itu MWA, kedua itu Senat Akademik, ketiga itu Dewan Guru Besar. Jumlah komposisinya itu pada awalnya MWA diwakili oleh 7 orang. Sedangkan dari dirubahnya peraturan MWA nomor 3 2016 itu menjadi peraturan MWA nomor 1 tahun 2022, perwakilan dari MWA itu bertambah 1 orang menjadi 8. Nah, kenapa hal ini penting? Hal ini aku usulkan karena melihat beberapa permasalahan mahasiswa itu tidak dilibatkan ke dalam Panja. Karena kalau kita menilik lebih dalam, keanggotaan dari MWA yang berasal dari unsur internal UGM itu total ada 8 orang. Karena yang diakomodir hanya 7, seringkali yang dikorbankan adalah mahasiswa. Nah, maka dari itu, dengan ditetapkannya peraturan MWA nomor 1 tahun 2022 itu, harapannya dapat memberikan kepastian hukum untuk MWUM ke depannya. Tidak ada lagi MWUM itu dicarikan alasan ya untuk tidak tergabung ke dalam Panja, sehingga MWUM juga dapat mengawal proses pemilihan rektor dari hulu sampai hilir. Selain Panja, itu ada yang namanya Pansel. Nah, apa sih yang membedakan antara Panja dan Pansel ini? Itu yang membedakan adalah keanggotaannya dan peruntukannya. Kalau keanggotaannya tadi aku udah singgung, Panja terdiri dari beberapa organ di UGM, sedangkan Pansel keanggotaannya hanya terdiri dari anggota Senat Akademik saja. Dan untuk peruntukannya, Panja itu bertugas untuk melaksanakan berbagai rangkaian pemilihan rektor dari hulu sampai hilir. Sedangkan Pansel hanya berfokus untuk membantu menyiapkan secara teknis terkait penyeleksian bakal calon rektor menjadi calon rektor. Nah, ini ada 2 pembahasan yang berbeda juga, teman-teman. Jadi, untuk pendaftar yang telah dinyatakan lolos seleksi administrasi, itu nantinya akan ditetapkan menjadi namanya bakal calon rektor. Nah, kemudian bakal calon rektor ini akan diseleksi oleh Senat Akademik untuk menjadi 3 nama. Nah, kemudian 3 nama ini disebut sebagai calon rektor. Nah, itu ada perbedaan penyebutan. Bisa di next. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan terkait bagaimana sih proses tahapan dari pemilihan rektor UGM. Nah, di sini aku coba bagi ya. Baik itu secara umum dan juga secara teknis. Secara umum ini diambil dari aturan MWM, tetapi 3 tahapan ini dapat ditambahkan. Nah, itu selama disepakati oleh internal Panja dan dirasa itu menjadi
acara atau kegiatan yang dapat mendukung suksesnya terlaksana proses pemilihan rektor. Nah, 3 tahapan umum itu, yang pertama penjaringan bakal calon rektor UGM, kemudian yang kedua itu seleksi calon rektor UGM. Nah, pada tahap seleksi inilah yang dilaksanakan oleh Pansel berfokus. Kemudian yang ketiga itu pemilihan dan penetapan rektor UGM oleh MWA. Bisa di next. Tahun ini ada beberapa rangkaian tahapan sampai akhirnya rektor UGM yang baru dapat ditetapkan. Pertama itu implementasi dari tahapan penjaringan bakal calon. Kemarin telah dilakukan pendaftaran dan juga telah dilakukan seleksi administrasi dari tanggal 24 Maret sampai 6 April. Yang pada awalnya terdapat 7 pendaftar, kemudian setelah dilakukan pengecekan oleh Panja dalam masa seleksi administrasi ini digugurkan 1 orang karena tidak memenuhi persyaratan utama sebagai bakal calon rektor, yaitu berstatus sebagai dosen PNS tetap. Sehingga Panja menetapkan 6 bakal calon rektor. Kemudian kemarin telah dilaksanakan forum sarasehan Nyawiji menuju GM1, dan ini juga acara baru yang dilaksanakan di tahun ini, yang di tahun-tahun sebelumnya tidak ada, dan mungkin dari teman-teman Fakultas Peternakan kemarin ada yang hadir ya di dalam acaranya, sifatnya satu arah yang tujuannya untuk mendengarkan aspirasi, keresahan secara akar rumput ya dari sivitas akademika, salah satunya mahasiswa. Dan dari forum sarasehan kemarin juga diharapkan mampu memberikan asupan informasi yang jelas, sejelas-jelasnya untuk Senat Akademik dan juga Panja. Karena untuk penyeleksian bakal calon rektor itu kewenangannya full ada di anggota Senat Akademik. Dan fakta yang sering terjadi dan juga menjadi sebuah permasalahan, anggota Senat Akademik itu tidak memahami apa permasalahan yang dihadapi oleh sivitas akademika, mampu menjawab permasalahan yang ada atau tidak, itu seringkali ikut-ikutan antar anggota. Dan harapannya dengan ada forum sarasehan kemarin itu memberikan asupan informasi yang sejelas-jelasnya untuk anggota Senat Akademik, sehingga Senat Akademik memperoleh big data, teman-teman. Data apa aja sih permasalahan belakang, sehingga Senat Akademik dapat menentukan kriteria seperti Pertanian akan memperoleh undangan ya untuk hadir Ditunggu sebentar ya, teman-teman.
Halo tes, udah jelas belum Diva ya? Udah jelas, Kak. Oke, ntar kalau misalnya terputus ditegur langsung aja ya. Lanjut, harapan tadi udah cukup jelas ya penyampaiannya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, teman-teman bisa tanya aja ntar di sesi kita diskusi. Lanjut, untuk tadi di balik dulu. Nah, tadi sampai forum penjaringan aspirasi publik ya. Nah, itu mungkin dalam waktu dekat dari teman-teman Fakultas Peternakan akan memperoleh undangan untuk hadir secara luring di GSP lantai 2 untuk mengikuti forum penjaringan aspirasi publik. Nah, di dalam acara tersebut, teman-teman dapat menyaksikan secara langsung apa program kerja yang ditawarkan oleh para bakal calon rektor. Dan apakah program kerja yang ditawarkan tersebut sudah mampu menjawab keresahan-keresahan dari mahasiswa yang telah disampaikan di forum Sarasian kemarin. Dan nanti juga dari teman-teman diberikan kesempatan untuk menanyakan lebih lanjut ya, apabila penyampaian masih kurang jelas dan dirasa apa yang menjadi isu mahasiswa itu belum mampu dijawab secara baik lah dari bakal calon rektor. Tapi memang karena kegiatan yang dilaksanakan secara luring akan ada pembatasan jumlah mahasiswa yang hadir. Mungkin nanti dari teman-teman peternakan akan ada kuotanya untuk hadir, tetapi teman-teman yang belum bisa hadir secara luring dapat membersamai prosesnya dengan menonton secara live ya melalui YouTube UGM. Kemudian tahapan selanjutnya itu seleksi oleh Senat Akademik. Dalam tahapan ini akan dikerucutkan dari saat ini ada 6 bakal calon rektor, kemudian akan dikerucutkan menjadi 3 nama. Kemudian yang terakhir itu pemilihan dan penetapan oleh MWA. Nah, kenapa 2 tahapan ini aku tandai ya dengan warna kuning? Karena di sela-sela tahapan inilah nantinya kegiatan inti dari pemilihan rektor di tingkat mahasiswa akan dilaksanakan teman-teman, yaitu forum tingkat fakultas sekolah gelanggang dan forum tingkat universitas. Itu akan dilaksanakan di sela-sela 2 tahapan ini. Next. Oke, question selanjutnya itu mengenai peran MWM ya dalam pemilihan rektor ini. Mungkin banyak dari teman-teman yang bertanya-tanya apa sih peran dari MWM dalam proses pemilihan rektor ini? Terus kenapa sih kita perlu terlibat dalam rangkaian proses pemilihan rektor di tingkat mahasiswa yang digagas ini? Nah, yang pertama, MWM ini adalah satu-satunya perwakilan mahasiswa yang memegang hak suara untuk dapat memilih secara langsung calon rektor yang telah dikerucutkan namanya oleh Senat Akademik, teman-teman. Dan kemudian dengan bergabungnya MWM ke dalam Panja, maka MWM memiliki beberapa tugas-tugas, yaitu seperti kegiatan pada malam hari ini, yaitu mengedukasi teman-teman semua mengenai rangkaian pemilihan rektor UGM, seperti apa. Dan juga MWM sebagai anggota Panja juga turut mengawal di dalam sistem untuk melakukan pengecekan baik dari penyeleksian administrasi sampai akhirnya dilakukan proses pemilihan. Dan yang terpenting sebenarnya yang aku dorong di tahun ini, bagaimana dapat terciptanya transparansi dan partisipasi mahasiswa dalam proses pemilihan rektor di tahun ini. Maka dari itu, digagaslah proses pemilihan rektor di tingkat mahasiswa ini. Bisa di next. Nah, ini adalah bentuk transparansi dan partisipasi mahasiswa, bentuk nyatanya ya yang dapat ditawarkan kepada teman-teman mahasiswa. Mungkin dari teman-teman ada yang kemarin hadir di dalam musyawarah mahasiswa juga kajian dari transparansi dan partisipasi mahasiswa ini telah diberikan ya dan juga dipresentasikan. Yang pertama itu terkait transparansi. Kemudian bagaimana bentuk transparansi yang dapat diberikan nih kepada mahasiswa. Nah, dari Panja itu telah menyediakan website seleksi rektor dan ugm.ac.id. Melalui website ini, teman-teman bisa mengakses segala informasi mengenai update dari proses pemilihan rektor. Dan kemudian, karena aku menyadari ya, bersama dengan panitia pemilihan rektor tingkat mahasiswa atau aku singkatnya PRTM, aku menyadari tidak banyak mahasiswa yang sering mengunjungi website. Lebih banyak mahasiswa lebih dekat dengan aplikasi-aplikasi seperti Instagram, Line, WhatsApp, dan lain sebagainya. Maka dari itu,
kami mencoba untuk mengemas informasi yang ada di website terkait ke dalam sebuah postingan menarik ya, yang kemudian dipublish ke dalam official account MEUM dengan tajuk Update Pilrek. Dan selanjutnya terkait partisipasi, dari Panja menyediakan partisipasi mahasiswa dengan diberikannya ruang bagi mahasiswa untuk hadir dalam forum-forum penjaringan aspirasi. Seperti kemarin, forum Sarasehan telah dibuatkan khusus untuk forum mahasiswa, dan kemudian di tanggal 26 besok, juga mahasiswa diberikan kuota untuk hadir menyaksikan di dalam forum penjaringan aspirasi publik. Dan yang terpenting sebenarnya, dan juga menjadi fokus pembahasan kita pada malam hari ini adalah bagaimana mahasiswa tersebut di tahun ini dapat berpartisipasi aktif dalam proses pemilihan rektor dengan turut memberikan suaranya dalam rangkaian pemilihan rektor UGM di tingkat mahasiswa. Seperti itu, bisa di next. Nah, ini sekedar informasi buat teman-teman yang belum mengetahui. Saat ini ada 6 bakal calon rektor yang telah ditetapkan oleh Panja, yaitu pertama ada Prof. Ali Agus. Beliau merupakan mantan dekan dari Fakultas Peternakan, mungkin dari teman-teman ada yang udah kenal juga ya. Kemudian ada Prof. Bambang Agus Kironoto, beliau kemarin menjadi wakil rektor bidang SDMA di periode Prof. Panut dan berasal dari Fakultas Teknik. Dan kemudian ada Prof. Dindar Lianto, beliau juga dari Fakultas Teknik, yang saat ini menjadi Kepala Pusat Studi Energi. Kemudian ada Prof. Ova Emilia, beliau selaku Dekan FKKMK. Kemudian ada Prof. Sigit Rianto, selaku mantan Dekan Fakultas Hukum. Dan yang terakhir ada Prof. Teguh Budi Pitojo, selaku mantan Dekan dari Fakultas Kedokteran Hewan. Itu mungkin wajah-wajahnya teman-teman bisa lihat terkait calon pengganti Prof. Anut ya menjadi Rektor UGM. Bisa di next. Oke, mungkin sekian aja yang dapat aku sampaikan ya mengenai bagaimana proses pemilihan Rektor UGM di tingkat pusat atau yang dilaksanakan oleh Panja. Selanjutnya mengenai proses pemilihan Rektor UGM di tingkat mahasiswa, khusus mahasiswa, itu akan dijelaskan oleh Mas Pandu, dipersilahkan. Oke, baik Bli Kevin, selamat malam teman-teman. Perkenalkan aku Pandu dari Fakultas Hukum Angkatan 2019. Mungkin kalau tadi Bli Kevin sudah menjelaskan terkait dengan pemilihannya di organ seperti apa, aku akan menjelaskan lebih ke pemilihan rektor UGM di tingkat mahasiswanya itu seperti apa gitu. Nah, 3 poin sebenarnya yang mau dibahas. Pertama, kita akan berbicara terkait dengan urgensi partisipasi mahasiswa dalam pemilihan rektor itu sendiri. Partisipasi ini dalam konteks itu jangan diartikan dalam arti sempit, yaitu misalnya partisipasi kita dalam forum tingkat fakultas, sekolah ataupun belakang aja. Tetapi partisipasi ini dapat diartikan secara luas, yaitu adalah misalnya teman-teman partisipasinya adalah dengan melakukan pengawalan-pengawalan, misalnya dengan membuat kajian, tulisan atau diskusi, membedah grand design atau bahkan mekanisme pemilihan rektor itu sendiri kayak gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua akan dibahas pula terkait dengan proses pemilihannya itu seperti apa sih di tingkat mahasiswa, dan juga yang terakhir nanti pemegang hak suaranya itu siapa aja, nanti itu akan dijelaskan juga gitu. Nah, masuk ke itu ya, mungkin urgensi partisipasi mahasiswa, aku mencoba membaginya menjadi 3 hal. Pertama, kita akan berbicara terkait dengan 5 tahun ke depan. Kedua, kita akan berbicara terkait dengan bargaining position saat ini. Dan yang ketiga, kita akan berbicara tentang bagaimana peran mahasiswa sebagai pengawas, sebagai pemantau dari pemilihan rektor itu sendiri. Nah, yang pertama, yang terkait dengan 5 tahun ke depan, teman-teman perlu ketahui bahwasanya dengan melakukan pengawalan ataupun berpartisipasi dalam pilihan rektor ini, sesungguhnya kita nggak hanya kayak mengawal sampai dengan proses pemilihan rektornya itu selesai, yang mana akan selesai pada bulan Mei aja, enggak. Kita itu kalau mengawal pilihan rektor itu sebenarnya kita mengawal 5 tahun ke depan. Gimana nanti UGM itu kebijakannya itu bisa berpihak pada mahasiswa, gimana nanti adik tingkat kita nanti yang akan berkuliah masuk ke sini maba akan merasakan nikmat kebijakan kemahasiswaan yang berpihak pada mahasiswa kayak gitu. Nah, gitu. Jadi penting bagi kita untuk mengawal.
Karena kita tidak berbicara untuk 1-2 bulan ke depan atau 1-2 tahun ke depan, tapi kita berbicara terkait dengan 5 tahun ke depan. Kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua juga ini ya terkait dengan bargaining position. Sebagaimana mungkin teman-teman tahu ya kan, kalau misal mungkin teman-teman di sini ada hearing dekanat atau misal kemarin di universitas ada hearing rektorat, nah itu mereka yang menegosiasikan itu butuh tuh dukungan teman-teman. Nah, dukungannya itu gimana? Dengan teman-teman melakukan pengawalan, dengan menunjukkan kepedulian. Sesungguhnya itu menunjukkan dan meninggikan bargaining position dari mereka yang mencoba untuk mengubah kebijakan itu sendiri. Nah, itulah mengapa untuk lebih mudah mengubah kebijakan yang ada, perlu kita mengawal. Dan terakhir, ini ya terkait dengan pemantauan ya. Di organ itu kan sudah dijelaskan tadi sama Bli Kevin seperti apa prosesnya, dan aku mungkin ya tidak akan mempertanyakan atau mempermasalahkan terkait dengan objektivitas Bapak Ibu yang menyeleksi di organ universitas. Nah, akan tetapi ya manusia tetaplah manusia, dan masih mungkin tuh adanya kelalaian ataupun bahkan ya worst case-nya ada kecurangan. Nah, disitulah mahasiswa dapat berperan, yaitu dengan menjadi pengawas dalam pemilihan rektor itu sendiri. Fungsinya, tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti rektor yang terpilih itu terpilihnya itu sesuai dengan kriteria yang telah disepakati. Kayak gitu. Jadi nggak ada tuh permasalahan hukum yang nanti menjatuhkan rektor yang nanti terpilih. Kayak gitu. Itu terkait dengan urgensi. Kemudian terkait dengan proses pemilihan rektor di tingkat mahasiswa. Kalau terkait dengan urgensi kan tadi kita mungkin agak sedikit abstrak gitu ya. Kalau prosesnya atau mekanismenya kita berbicara terkait dengan yang lebih konkret lah. Aku mencoba menyajikannya dalam sebuah lini masa gitu ya. Pertama, yang kemarin itu udah ada musyawarah mahasiswa. Nah, musyawarah mahasiswa itu kemarin dilaksanakan dengan menghadirkan seluruh lembaga yang ada di UGM, yaitu ada 21 lembaga ya, yaitu fakultas dan sekolah yang diwakili oleh BEM, LEM, DEMA, LM, ada ada gelanggang yang diwakili oleh Forum Komunikasi UKM, ada sekolah pasca sarjana yang diwakili oleh himpunan mahasiswa pasca sarjana, kayak gitu. Nah, di musyawarah mahasiswa ini kita menyepakati apa? Kita menyepakati bahwa mekanisme pilihan rektor itu akan menggunakan sistem electoral college. Yaitu nantinya mahasiswa nggak akan memilih secara langsung, tapi musyawarah di fakultas sekolah gelanggangnya masing-masing untuk nanti voting di tingkat universitas gitu. Nah, hasil dari musyawarah mahasiswa ini produknya adalah satu bentuk berita acara yang ditandatangani oleh seluruh lembaga yang ada. Jadi semuanya udah sepakat tuh, 21 lembaganya udah sepakat kayak gitu. Nah, setelah musyawarah mahasiswa kita masuk ke serawung mahasiswa. Serawung mahasiswa itu yang kita lakukan sekarang ini itu sebenarnya merupakan bentuk penjelasan publik ya, agar teman-teman itu lebih tahulah pemilihan rektor di tingkat mahasiswa itu seperti apa, karena nantinya yang memilih atau mungkin bermusyawarah atau mungkin kerennya berdialektika itu ya teman-teman kayak gitu, bukan dari panitia pelaksana atau bukan MBOM atau Bli Kevin kayak gitu, tapi kembali lagi ke teman-teman. Nah, untuk itu perlu untuk teman-teman mengetahui apa sih sebenarnya hak teman-teman, apa yang teman-teman bisa lakukan untuk memilih rektor nanti begitu. Nah, gitu untuk terkait dengan serawung mahasiswa. Nah, selain itu di sisi lain di serawung ini juga kami dari panitia dan mungkin Bli Kevin selaku MBOM juga ingin menjaring aspirasi teman-teman. Ya, sekiranya ada prosesnya yang agak bermasalah atau yang kurang serk dengan teman-teman, nah itu bisa dipaparkan di sini kayak gitu. Nah, setelah serawung mahasiswa tuh itu semua fakultas tuh berakhir sebelum Lebaran ya, sekitar tanggal 1 Mei, tanggal 30 April itu terakhir. Kemudian setelah Lebaran kita nanti ada forum tingkat fakultas sekolah dan juga gelanggang kayak gitu. Nah, forum ini apa? Jadi nanti tiap-tiap fakultas sekolah dan gelanggang itu nanti akan mengadakan musyawarah atau forumnya sendiri untuk memilih rektor ya, kayak gitu ya. Nah, rektornya itu dipilih dari 3 calon rektor yang telah lolos seleksi oleh Senat Akademik, teman-teman. Gitu. Nah, dari situ dirembuk di masing-masing fakultas sekolah atau gelanggang untuk nanti dipilihlah 1 suara. Terkait dengan mekanisme musyawarahnya sendiri, terkait dengan tata tertib dan bagaimana melaksanakan itu dikembalikan ke teman-teman. Semisal nih teman-teman maunya musyawarah semua mahasiswa gitu.
semua mahasiswa mempunyai hak suara yang sama, nah itu silahkan. Atau misal teman-teman mau menggunakan sistem musyawarah perwakilan, nah berarti diwakilkan oleh lembaga-lembaga yang di fakultas, nah itu bisa juga. Atau misal teman-teman mau voting langsung, ya itu juga bisa gitu. Dikembalikan lagi ke teman-teman sesuai dengan budaya dan kultur di tiap-tiap fakultas, sekolah ataupun gelanggang. Nah, kapan pelaksanaannya? Pelaksanaannya sebenarnya bisa dimulai tanggal 13 Mei sampai juga base case-nya itu 18 Mei kayak gitu. Untuk berapa hari pelaksanaannya itu terserah teman-teman mau 1, 2 atau 3 hari itu terserah. Akan tetapi laksanakanlah sesuai dengan jangka waktu yang ada di sini kayak gitu. Ini base case ya, teman-teman ya. Karena ini masih menunggu pengumuman dari MWA kapan pemilihan di MWA-nya itu sendiri. Kan sebenarnya pemilihan di MWA kan 1 hari doang ya, bukan 3 hari ya. Nah, itu masih nunggu juga kayak gitu. Kalau semisal pemilihannya dimajuin jadi tanggal 17 misalnya. Nah, berarti terakhir itu bisa teman-teman bisa mengadakan forum itu tanggal 15 Mei, semisal tanggal 17 ya. Kalau misal tanggal 18 ya 16 Mei gitu. Karena 1 hari sebelum pemilihan di tingkat MWA itu ada forum tingkat universitas. Nah, kita lanjut ya ke forum tingkat universitas ya. Forum tingkat universitas itu apa? Forum tingkat universitas itu nanti 21 lembaga yang tadi udah menandatangani itu di musyawarah mahasiswa itu nanti akan langsung mengadakan pemungutan suara gitu. Pemungutan suaranya itu suaranya berdasarkan apa? Nah, masing-masing lembaga itu suara yang dipilihnya itu akan mendasar pada forum tingkat fakultas, sekolah ataupun gelanggang yang telah disepakati satu nama itu kayak gitu. Nah, satu nama itu kemudian dibawa di forum tingkat universitas untuk melakukan voting. Nah, calon rektor dengan suara terbanyak tentu nanti akan diamanahkan ke Bli Kevin selaku MWM untuk dipilih nantinya di organ MWA gitu. Nah, itu terkait dengan prosesnya, kemudian terkait dengan hak suara ya gitu ya. Nah, kalau di forum tingkat fakultas, sekolah ataupun gelanggang, sebenarnya itu dikembalikan lagi ke teman-teman mau kayak gimana, misalnya teman-teman mau tadi ya udah mungkin aku sebutkan juga mau voting atau mungkin mau ibaratnya musyawarah raya gitu kan semua orang atau mungkin musyawarah perwakilan itu dikembalikan lagi ke teman-teman sesuai dengan budaya dan kultur teman-teman. Nah, akan tetapi sebenarnya apa yang bisa aku secara pribadi harapkan dan mungkin teman-teman yang lain harapkan itu adalah harapannya sebenarnya musyawarahnya dapat dilaksanakan secara inklusif, partisipatif, dan pada akhirnya representatif kayak gitu. Ya, tapi itu lagi-lagi ya dikembalikan ke teman-teman ya. Nah, apa yang fix itu sebenarnya forum tingkat universitas. Nah, itu tuh yang fix tuh. Itu yang fix. Siapa pemegang hak suaranya? Pemegang hak suaranya adalah fakultas, sekolah yang diwakilkan oleh LEM, DEMA, LM, BEM atau lembaga yang mewakili, sekolah pascasarjana diwakili oleh HMP, dan gelanggang yang diwakili oleh Forum Komunikasi UKM. Kayak gitu mungkin. Nah, mungkin sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf, aku kembalikan ke Diva. Thank you. Oke, terima kasih banyak Mas Pandu dan juga Kak Kevin untuk pemaparannya. Selanjutnya nih, aku mau serahkan ke penanggap dulu nih untuk menanggapi materi yang tadi sudah disampaikan. Monggo untuk Mas Rizky, silahkan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar Mas. Baik, selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya mohon maaf karena saya tidak bisa on cam. Baik, terima kasih untuk pemaparannya dari Bli Kevin dan Mas Pandu. Perkenalkan, saya Rizky Kurniawan dari perwakilan BEM Fapet. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Untuk pertama yaitu pada bakal calon rektor nanti akan diseleksi oleh Senat Akademik hingga menjadi calon rektor menjadi 3 calon. Nah, penentuan jumlah 3 calon itu didasari atas apa ya? Kemudian yang kedua itu mungkin pada forum penjaringan aspirasi publik itu apakah ada indikator penilaian yang digunakan untuk penetapan pada tingkat MBA jikalau pada saat forum tersebut terdapat rektor yang tidak bisa menjawab keresahan atau solusi terhadap permasalahan yang ada di UGM. Kemudian yang ketiga, mungkin bisa minta tolong dijelaskan bagaimana seberapa besar perbedaan peran mahasiswa atau kontribusi mahasiswa pada pemilihan rektor 2016 kemarin dengan yang sekarang tahun 2022. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, jikalau terjadi kejanggalan seperti yang
disampaikan oleh Mas Pandu tadi untuk menghindari kejanggalan, apakah ada dari mahasiswa yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut, atau ada SOP-nya atau sudah ada lembaga tertentu untuk mengurus hal itu? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Rizky untuk pertanyaannya. Untuk Mas Pandu dan Kak Kevin, silakan dijawab. Oke, terima kasih Mas Rizky ya atas pertanyaannya. Menarik sekali ini, kritis sekali. Nanti karena tadi ada cukup banyak pertanyaan ya, tolong nanti Mbak Moderator, saya diingatkan pertanyaannya. Saya ingat yang pertama itu pertanyaannya indikator apa saja yang menjadi dasar dari senat akademik untuk mengerucutkan nama ya dari yang saat ini ada 6 bakal calon menjadi 3. Nah sebenarnya untuk dasar kriteria penilaiannya telah diatur ya di dalam peraturan MBA yang tadi saya jelaskan. Itu tepatnya teman-teman kalau misalnya mengakses bisa lihat di Maaf pasal sebelumnya, Mas. 16. Ya. Untuk bukan indikator penilaian, kenapa 3 nama? Kenapa yang dipilih hanya 3 orang? Mungkin itu yang jadi pertanyaan saya. Kenapa jumlahnya 3 orang? Oke. Nah, untuk kenapa jumlahnya 3 orang, itu jawaban sederhananya adalah di dalam peraturan tata cara seleksi dan calon rektor juga pemilihan rektor itu menyebutkan demikian. Jadi memang proses tahapan yang dibuat itu seperti itu. Jadi dari berapapun jumlah bakal calon rektor nanti akan diseleksi menjadi 3. Dan jikalau ternyata bakal calon rektor hanya ada 3 orang atau kurang, nah itu maka mereka semua dia dapat langsung melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu pemilihan di tingkat MBA. Dan pemilihan di tingkat MBA tersebut juga dilakukan melalui 2 tahapan berjenjang ya. Dari 3 nama kemudian akan dikerucutkan menjadi 2 terlebih dahulu sampai akhirnya 1 ditetapkan. Seperti itu. Itu sih, itu memang sudah bunyi dari peraturannya ya. Tetapi jika ditanyakan apa landasan filosofis, landasan yuridis dan sosiologis dan juga sebagainya terkait kenapa tahapannya dikerucutkan menjadi 3, itu mungkin yang tahu hanya penyusun dari peraturannya ya di tahun 2016 itu dari anggota MBA di zaman itu dan juga dari beliau-beliau yang ada di Hukor mengenai rasio untuk penentuan tersebut. Tapi jika ditanyakan kenapa jadi 3, ya karena memang peraturannya menyebutkan demikian. Jadi kan kita hanya melaksanakan peraturan yang ada. Seperti itu mungkin Mas Rizky. Untuk pertanyaan yang pertama, udah cukup jelas atau belum? Baik, sudah Mas. Terima kasih. Oke. Lanjut tadi pertanyaan yang kedua, apa ya? Pada forum penjaringan aspirasi publik, apakah ada sebuah penilaian tersendiri jikalau nanti ya pada forum itu, jikalau ada rektor, bakal calon rektor yang tidak mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada di UGM? Oke, thank you. Iya. Untuk di forum penjaringan aspirasi publik besok, itu memang tujuannya ibarat sederhananya kalau proses kita di pemilu atau pemira itu debat publiknya ya, debat publik dari calon rektornya nih. Nah, untuk dari Panja sendiri itu sebenarnya tidak ada indikator untuk penilaian apakah sudah mampu menjawab keresahan atau belum, karena memang indikator penilaian itu hanya dipegang oleh anggota senat akademik. Karena nantinya yang akan melakukan penilaian adalah senat akademik yang memiliki kewenangan untuk mengerucutkan namanya menjadi 3. Maka dari itu, dan sebisa mungkin memberikan big data yang tadi aku bilang, memberikan informasi sejelas-jelasnya nih kepada senat akademik, agar senat akademik itu penilaian juga nggak subjektif, tapi memperoleh informasi yang komprehensif. Ini loh, background dari bakal calon, kalaupun ada laporan misalnya dari mahasiswa ataupun dari Civitas Akademika, ini loh ada laporan dari masyarakat UGM terkait salah satu bakal calon. Seperti itu. Dan juga informasi untuk teman-teman, sampai saat ini itu jika dari teman-teman ya di Fakultas
peternakan menemukan, karena ini kebetulan salah satu calon ada dari Fakultas Peternakan ya, kemudian menemukan bahwasannya ada beberapa track record yang bermasalah mungkin dari salah satu bakal calon rektor. Itu sangat bisa ya untuk dilaporkan, bisa melalui aku langsung atau melalui sekretariat panitia kerja. Sekretariat panitia kerja, ntar mungkin aku taruh di kolom chat ya untuk nomor yang bisa dihubungi, atau bisa datang langsung ke Balairum. Nanti kalau misalnya ada aduan dari teman-teman dan sebagainya itu bisa disampaikan ke sana langsung untuk bisa jadi bahan pertimbangan dan juga tindak lanjut dari Panja mengenai apabila memang ternyata terbukti salah satu bakal calon rektor tersebut memiliki sebuah permasalahan lah, sehingga perlu dikaji ulang. Seperti itu. Selanjutnya tadi untuk question yang ketiga apa? Bisa aku di-remind nggak? Seberapa besar perbedaan kontribusi mahasiswa pada pemilihan rektor bila dibandingkan pada tahun 2016 dan pada tahun ini? Oke, untuk perbedaan, di sini aku bisa mengatakan cukup signifikan ya. Perbedaan dari tahun 2016 dan juga di tahun ini. Pertama, di tahun 2016 mengenai prosesnya itu nggak ada tuh tahap tadi forum sarasehan, forum khusus untuk mendengarkan aspirasi dari mahasiswa secara khusus itu nggak ada. Jadi dia langsung ke forum debat publik aja. Dan ketika di forum debat publik itu juga mahasiswa yang dapat bersuara itu terbatas lah. Seperti itu. Terus yang kedua, di tahun 2016 kemarin tuh nggak ada nih pemilihan rektor di tingkat mahasiswa seperti ini. Dan setauku dari EBAUM di tahun 2016 juga tidak ada tuh melakukan konsolidasi kepada seluruh mahasiswa. Mahasiswa ini pengennya rektor yang mana. Jadi dia hanya sebatas mengikuti proses secara umum saja. Ya udah habis dari seleksi, kemudian forum aspirasi publik, kemudian didengarkan suara mahasiswa, habis itu ya udah pemilihan. Jadi ya aku juga nggak tahu ya apakah di tahun 2016 itu MEUM-nya memilih bagaimana dia menelaah suara dari mahasiswa itu sendiri. Apakah itu dia berusaha menelaah dari apa yang disampaikan mahasiswa ketika forum aspirasi publik, atau justru dia memilih rektor sesuai kepentingan golongan tertentu ataupun individu ya. Aku nggak tahu juga itu. Itu sih mungkin yang perbedaan yang signifikan dari di tahun 2016 dan juga di tahun ini. Dan juga di mana dengan udah masuknya ke dalam Panja ya, MEUM di tahun ini itu, aku juga bisa mungkin berusaha memberikan transparansi kepada teman-teman mahasiswa semua. Seperti saat ini, nanti dalam waktu dekat juga terkait berkas yang didaftarkan oleh para bakal calon rektor terkait daftar riwayat hidup, di sana juga ada question baru ya. Jadi untuk di tahun ini teman-teman, si bakal calon rektor di dalam pengiriman berkas untuk menguji aspek kepemimpinan dan juga manajerialnya perlu menjawab bagaimana dia dapat menawarkan sebuah strategi atau solusi terkait beberapa isu yang ada di Sivitas Akademika. Dan di mana di sana juga aku mengusulkan beberapa isu yang akhirnya berhasil masuk terkait isu mahasiswa, kekerasan seksual, dan juga mental health, kemudian juga terkait nafsa, kebebasan akademik. Nah nanti bagaimana jawaban beliau-beliau semua juga dokumen tersebut akan dipublish dalam waktu dekat melalui website dan teman-teman bisa mengakses informasi tersebut. Jika dibandingkan dari tahun 2016, itu informasi mengenai bakal calon rektor hanya tersedia di dalam satu poster saja. Satu poster yang isinya ya udah cuman informasi riwayat pendidikan dan juga motivasi personal, hanya sebatas itu. Dan tidak ada juga nih kalau teman-teman sekarang ke website seleksi rektor UGM, itu kan teman-teman saat ini bisa mengakses tuh video profile dari masing-masing bakal calon rektor terkait apa yang ingin dia tawarkan juga sebenarnya secara sedikit sudah disinggung di sana. Nah, kalau di tahun 2016 belum ada tuh kayak gitu. Gitu mungkin. Terus pertanyaan terakhir apa ya? Kayak ada 4 deh tadi deh. Iya Mas, tadi dijelaskan oleh Mas Pandu pada bagian partisipasi mahasiswa, yaitu untuk memantau jika adanya kejanggalan dalam proses pemilihan. Nah,
Jika seandainya memang ada kejanggalan, tindakan apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa dalam pemilihan rektor itu tersebut? Oke. Nah, untuk jika ada kejanggalan dengan tergabungnya aku saat ini di Panja ya, ini sebenarnya aku rasa inline juga sama apa yang tadi aku sampaikan, bahwasannya dari teman-teman mahasiswa itu dapat juga melaporkan jika memang ditemukan ada sebuah kejanggalan atau ada masih aspirasi yang dirasa ini penting untuk ditindaklanjuti, itu dapat melaporkan ke aku langsung, kemudian akan aku teruskan ke dalam Panja, atau teman-teman bisa langsung mengontak kontak person dari sekretariat Panja untuk melaporkan apapun itu jika memang teman-teman merasa ada yang bermasalah nih, dari prosesnya ada bermasalah juga gitu. Nah, itu teman-teman bisa melaporkan langsung. Tapi sebenarnya dengan udah terlibatnya aku di dalam sistem, aku juga sudah pasti akan mengawal ya proses apabila masih ada permasalahan-permasalahan, dan kalau misalnya ada suatu hal yang mengganjal, aku juga pasti akan melemparkan isu tersebut kepada teman-teman mahasiswa. Seperti itu sih. Mungkin itu sih dari aku. Mungkin dari Mas Pandu ada mau tambahan? Cukup, Li. Cukup banget. Udah luar biasa lengkap tadi. Oke, kalau gitu makasih banyak Kak Kevin untuk jawaban-jawabannya. Untuk Mas Rizky, sudah cukup menjawab atau mungkin ada pertanyaan lain? Maaf, izin menambahkan sedikit. Mungkin bisa dijelaskan Mas, apabila ada suatu mekanisme jika terjadi kejanggalan, dan bagaimana jika kejanggalan itu tersendiri bukan pada calon rektornya, tetapi pada MBA itu tersendiri yang berwenang untuk menentukan calon rektor. Oke, boleh langsung dijawab Kak Kevin. Oke, oh jadi berarti terkait dari prosesnya ya? Ada kendala dari prosesnya ya? Maksudnya Mas Rizky ya? Oke, kalau dari prosesnya, kalau misalnya sebenarnya kan untuk pelaksanaan ini kan prosesnya itu dilaksanakan intinya dari anggota Panja itu ada 3 organ tadi ya, MWA, Senat Akademik, dan juga Dewan Guru Besar yang akhirnya tergabung ke dalam Panja. Kalau memang akhirnya dari teman-teman mahasiswa melihat ada sebuah kejanggalan yang dirasa bermasalah ya, nah itu untuk mekanisme secara tertulis memang saat ini belum ada ya, belum ada, tetapi teman-teman bisa melakukan challenge melalui apa? Tentu teman-teman ntar bisa melaporkan aja ke aku, dan memang jika diperlukan nanti aku bisa membantu menjembatani apa penyampaian dari teman-teman untuk bertemu secara langsung kepada seluruh anggota Panja. Ataupun ternyata teman-teman melihat bermasalah itu ketika seleksi oleh Senat, nanti aku bisa membantu juga untuk menjembatani untuk bertemu dengan seluruh anggota Senat Akademik untuk menyampaikan apa yang teman-teman rasa itu menjadi sebuah kejanggalan. Seperti itu mungkin Mas Rizky, tetapi untuk mekanisme secara tertulis itu belum ada dan di peraturan juga tidak ada. Baik, terima kasih banyak Mas untuk jawabannya. Oke. Oke, terima kasih Kak Kevin dan juga Mas Rizky atas pertanyaannya. Kemudian untuk teman-teman yang lain mungkin ada tanggapan atau mau bertanya juga, boleh banget bisa langsung raise hand, langsung on mic, atau mungkin lewat chat juga bisa. Atau aku coba, oke ada Mas Widi, silakan Mas Widi. Selamat malam teman-teman. Suara aku masuk ya? Masuk Mas, jelas. Aku cuma mau bertanya mengenai tadi sudah disinggung di awal juga tentang mekanisme pemilihan rektor ini. Yang aku bingungin itu peran dari kita mahasiswa itu seperti apa loh dalam pemilihan ini. Mungkin seperti itu aja yang saya tanyakan karena saya masih belum paham tentang pemilihan rektor, peran mahasiswa terutama. Terima kasih.
Oke, mungkin dari Mas Pandu terlebih dahulu dipersilakan. Oke, untuk peran ya, tadi mungkin kan sudah dipaparkan juga terkait dengan peran. Nah, pertama yang secara langsung ya gitu, mungkin aku paparkan lagi, yang secara langsung peran teman-teman itu bisa dilakukan melalui memilih rektornya itu sendiri. Nah, memilihnya bukan dalam konteks memilih sama bobot suaranya dengan MWA yang lainnya, tapi memilih untuk kemudian disuarakan kepada MWA UM itu sendiri, sehingga nantinya MWA UM itu memilih sesuai dengan apa yang telah teman-teman aspirasikan. Begitu. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah tadi ya, dengan ikut di forum tingkat fakultas, sekolah, ataupun gelanggang, dan juga habis itu nanti akan disuarakan di forum tingkat universitas kayak gitu. Nah, itu satu secara langsungnya. Secara tidak langsungnya, teman-teman berpartisipasinya misalnya bisa dilakukan melalui simpelnya melalui pengawalan lah. Pengawalannya gimana? Misalnya pengawalan-pengawalan di kampus misalkan dengan di sini kan ada teman-teman BEM itu membantu misalnya teman-teman BEM untuk mengawal misalnya isu UKT, yang mana isu UKT itu merupakan isu yang abadi ya gitu. Nah, itu juga berpartisipasi. Atau misal teman-teman mau buat tulisan mengkritisi, nah itu bisa juga apa namanya membedah gitu ya grand design para calon rektor atau bakal calon rektornya supaya nantinya kritiknya itu bisa diberikan dan diperbaiki untuk nantinya grand design itu sesuai dengan kepentingan mahasiswa kayak gitu. Nah, itu mungkin dua hal, selebihnya mungkin di Kevin bisa menambahkan. Oke, kalau ditanya peran mahasiswa ya, peran mahasiswa tentu tadi sebenarnya udah disinggung juga ya sama Mas Pandu, di mana kalau misalnya untuk pengawalan rektor ini nggak hanya sebatas pemilihan di tahun ini saja, tapi itu berpengaruh terhadap kebijakan UGM 5 tahun ke depan. Nah, terus peran mahasiswa di mana dalam proses pemilihan rektor ini? Kalau misalnya tadi aku udah singgung ya, berarti konteksnya partisipasi. Nah, partisipasi awal itu dari teman-teman dengan disediakannya wadah penjaringan-penjaringan aspirasi publik. Di sana teman-teman bisa menyuarakan. Ini loh yang jadi masalah 5 tahun ke belakang. Oh, di zamannya Prof. Panut, ini jadi masalah nih, SPMA kemarin diusulin lagi. Kita nggak mau pokoknya rektor yang terpilih besok, ini SPMA di apa namanya kembali menjadi sebuah pembahasan di jajaran elit kampus. Nah, seperti itu. Ataupun dari UKT kita lihat nih gapnya jauh banget dari UKT 2 ke UKT 3. Kita mau biar ada reformulasi UKT dong, dari rektor yang baru, bikin sebuah kebijakan baru supaya gapnya nggak terlalu jauh. Nah, itu. Jadi itu untuk peran mahasiswa ya yang disediakan apa yang dibutuhkan dari proses pemilihan rektor ini. Itu yang telah disediakan oleh Panja juga ya melalui forum aspirasi-aspirasi yang ada. Nah, kemudian peran mahasiswa lagi itu bisa dilakukan dengan menyuarakan. Jadi kan saat ini sebenarnya kalau by peraturan yang punya hak suara mahasiswa itu satu-satunya cuma MWUM ya. Atau saat ini kebetulan diamani aku sendiri. Nah, itu total suaranya ada 4%. Nah, dari diinisiasinya proses pemilihan rektor di tingkat mahasiswa ini, secara tidak langsung aku sebenarnya melepaskan 4% suaraku. Aku serahkan kepada teman-teman seluruh mahasiswa melalui rangkaian proses pemilihan rektor tingkat mahasiswa ini. Jadi aku sama sekali nggak punya hak sebenarnya, tergantung teman-teman secara mahasiswa UGM itu menginginkan rektornya siapa, itulah baru yang wajib untuk aku pilih ketika rapat pleno MWA. Seperti itu. Nah, ini peran teman-teman, jadi aku betul-betul memberikan hak suaraku kepada teman-teman semua. Jadi teman-teman juga perlu, ibaratnya dalam proses pemilihan rektor tingkat mahasiswa ini, teman-teman juga semua punya suara. Dan suara itu dilakukan secara berjenjang lewat electoral college itu. Kemudian mungkin akan ada pertanyaan ya, kenapa nggak dipilih secara langsung aja? Dipilih secara langsung aja, kita kan mahasiswa sebagai anggota sivitas terbanyak nih, sebagai objek dari kebijakan yang dikeluarkan oleh rektor. Nah, hasil kajian yang dari tim yang aku bentuk kemarin, itu melihat bahwasannya ditakutkan jika dipilih secara langsung oleh mahasiswa lewat pemilihan rektor di tangan mahasiswa ini,
itu tidak memenuhi 50%. Nah, ketika tidak memenuhi 50%, maka kualitas dari suara yang dihasilkan itu akan dipertanyakan. Melihat juga mengkomparisi bagaimana pemilu 5 tahun terakhir itu tidak tembus 50%. Sedangkan sudah ada mobilisasi yang dilakukan, tim-tim sudah dibentuk, itu juga tidak memenuhi. Apalagi proses pemilihan rektor ini, aku nggak tahu ya, mungkin ada saja beberapa teman-teman mahasiswa yang terafiliasi ke dalam tim ses rektor, yang aku nggak tahu lah, tapi mungkin mobilisasinya nggak separah dalam kita konteks pemiluan gitu loh. Nah itu yang menjadi ketakutan, sampai akhirnya sistemnya disepakati di musyawarah kemarin dengan electoral college ini. Seperti itu. Jadi teman-teman untuk di tahun ini punya hak suara, jadi karena 4% suara yang aku punya itu aku lepaskan untuk teman-teman seluruh mahasiswa. Halo, Kak Kevin. Waduh, kayaknya terputus sebentar ya, sebentar ya. Ditunggu dulu ya teman-teman, sepertinya koneksinya Kak Kevin hilang lagi. Ya mungkin itu Mas Gilbran kayaknya ada yang mau ditanya dulu atau mau disampaikan dulu kali ya? Oh enggak nih, Mas Kevin udah balik nih. Halo, Bli. Halo. Halo, Bli Kevin. Sembari menunggu, mungkin Mas Gilbran ada yang mau disampaikan? Ada Mas, bentar ya. Iya ya, monggo monggo. Ini kayaknya Kevin lagi masalah banget nih siang. Oh, udah balik.
Tidak, serah Div, mau siapa dulu? Kak Kevin mau melanjutkan jawabannya tadi atau udah cukup? Tadi kedengarannya sampai mana ya? Yang aku ingat itu pokoknya yang 4% itu dilepaskan ke teman-teman. Udah gitu. Ya, oke, intinya kayak gitu sih. Jadi ya perannya akhirnya teman-teman di tahun ini itu punya peran cukup besar ya, karena suara yang aku pegang 4% itu ditentukan sama suara dari teman-teman seperti apa. Teman-teman sepakatnya menjadi rektor yang mana. Gitu sih. Jadi ya akhirnya eh, rektor yang akan aku pilih nantinya ya berasal dari teman-teman lah. Dan eh, apakah nanti rektornya itu akan konsekuensi aja sih. Kalau misalnya apakah akhirnya nanti rektor yang dipilih itu rektor yang berpihak kepada mahasiswa atau enggak. Nah itu nanti akan dirasakan 5 tahun ke depan. Kayak gitu aja sih. Mungkin bisa dilanjut tadi, ada pertanyaan tadi. Oke, terima kasih Kak Kevin. Terus tadi Mas Gilbran mau tanya, silakan Mas. Terima kasih ya teman-teman. Makasih Mas Bri Kevin, Mas Pandu, dan teman-teman sekalian atas waktunya. Sebenarnya aku mau nanya, ini belum udah ada yang menyinggung belum ya soal proporsi dari salah satu unsur di MWA yang ternyata cukup gede ya, 35%. Nah itu kira-kira aku nanya mungkin Mas Bri Kevin, kira-kira apakah ada mekanisme untuk mungkin menyeimbangkan lah, karena menurutku 35% itu cukup gede dan banyak juga suara-suara dari luar sana yang mungkin cukup mengkritisi soal hal itu gitu. Karena bandingkan dengan kita yang harusnya ya dari MWAUM harusnya kalau di logika cukup gede ya, karena merepresentasikan suara ribuan mahasiswa gitu. Tapi kenapa hanya sekian persen, sedangkan unsur tersebut dari MWA yang 35% itu bukan bagian dari kita secara internal gitu loh. Seperti itu sih teman-teman. Makasih atas jawabannya ya. Oke, terima kasih Mas untuk pertanyaannya. Silakan Kak Kevin untuk dijawab. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Mas Gilbran. Untuk memang benar ya, suara yang dipegang oleh Kemendikbud khususnya itu adalah sebesar 35%. Nah, tetapi 65% sisanya itu suaranya disamaratakan kepada seluruh anggota MWA. Tetapi jika teman-teman cermati dengan baik peraturan MWA yang tadi aku singgung, yang 3 2016 kemudian dilakukan perubahan menjadi 1 tahun 2022, tahapan dari penentuan pemilihan rektor di tingkat MWA itu tidak serta-merta langsung dilakukan pemungutan suara, tetapi harus dilaksanakan terlebih dahulu dengan musyawarah mufakat. Nah, ketika dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, maka sebenarnya ada equal rights. Jadi ada persamaan hak dari seluruh anggota MWA. Nah, ketika musyawarah mufakat tersebut mengalami deadlock, barulah dilakukan pemungutan suara dengan komposisi seperti tadi. Memang benar sebenarnya isu terkait Mendikbud memegang 35% suara ini adalah isu yang sudah lama banget ya, yang berusaha dinaikkan. Dan juga ini sebenarnya peraturan yang diatur dalam statuta itu sama dari seluruh PTNBH, baik yang udah lama maupun baru. Nah, kalau aku baca-baca ya, karena aku belum pernah menanyakan secara langsung ya kepada pembuat dari inisiator dari PTNBH itu sendiri, kenapa nih Mendikbud diberikan suara 35%. Nah, cuman kalau aku baca-baca itu adalah katanya bentuk dari ya bahasa kasarnya mungkin kepemilikan sahamnya Mendikbud ya atas perguruan tinggi yang ada. Kalau misalnya di perguruan tinggi non PTNBH bahkan kan itu asisi dari rektor, ibaratnya contoh misalnya dari Udayana kan PTN tuh tapi bukan PTNBH. Proses pemilihan rektor yang dilakukan di dalamnya hanya memilih 3 nama. Kemudian dari 3 nama itu dinaikkan, Mendikbud yang memilih siapa yang ditentukan menjadi rektor Udayana kayak gitu. Cuman ini karena PTNBH ceritanya itu kedudukan antara Mendikbud itu sejajar dengan PTN terkait.
Makanya akhirnya proses itu dibuat sedemikian rupa melalui MWA. Seperti itu sih, mungkin buat Mas Gabriel Gilbran kok Mas Gabriel. Gibran. Gilbran. Nah, Mas Gilbran, gitu sih. Dan sebenarnya kalau aku sih melihatnya ketika suara yang dipegang oleh MWM ini betul-betul bisa membawa suara mahasiswa, kualitas dari suara 4% yang dipegang oleh MWM itu nilainya akan berbeda dengan nilai 4% yang dimiliki oleh anggota MWA lainnya. Kenapa demikian? Karena kita bisa lihat mahasiswa ada begitu banyak gitu loh. Oh ini loh berarti mahasiswa tuh pinginnya rektor A ini kayak gitu. Dan kalaupun nantinya ternyata rektor A yang diinginkan oleh mahasiswa itu tidak menang gitu misalnya ya. Nah itu sebenarnya dapat memberikan tekanan bagi rektor terpilih bahwa sadar tuh mahasiswa tuh sebenarnya nggak menginginkan dia, tapi bagaimana dia sekarang caranya untuk bisa memenuhi catatan-catatan dari mahasiswa sehingga bisa mengambil hati mahasiswa lagi. Seperti itu sih aku melihatnya. Tetapi nilai 4% itu tidak akan menjadi nilai yang tinggi kalau misalnya memang akhirnya MWM ini ya udah memilihnya atas kepentingan pribadi atau golongan tertentu, ya udah bukan dari betul-betul suara dari mahasiswa dari bawah kayak gitu. Kayak itu masih ada pertanyaan lagi di kolom chat, monggo Mbak Diva. Oke, ini follow up dari Mas Wi tadi. Pertanyaannya berarti suara mahasiswa yang akan diakumulasikan ke MWUM yang 4% itu berarti pilihan terbanyak mahasiswa menjadi pilihan MWUM. Apakah benar seperti itu? Jadi kalau dirangkum dari tadi, iya Kak Kevin ya, benar ya? Benar. Monggo, ada question lagi? Oke, silakan dari Mas Rizky mau bertanya lagi. Baik, terima kasih untuk waktunya. Maaf, ingin menyanggah untuk tadi pertanyaan dari saudara Gilbran. Mungkin dari penjelasan Mas Kevin sudah cukup baik ya. Cuman pada nanti mungkin suara dari MBAUM cukup kuat dasarnya karena merepresentasikan ribuan mahasiswa. Cuman menurut saya itu masih pada gagasan adu narasi saja. Cuman kalau nanti kembali ke voting, ujung-ujungnya pasti mengikuti ketentuan awal, bukan Mas Kevin, yang 4% terus menteri 35% itu. Betul Mas Riki, betul. Apakah ada kemungkinan untuk menyetarakan atau mungkin sedikit meralat persentase dari suara menteri itu? Apakah ada, Mas? Oke. Kalaupun misalnya sifatnya mahasiswa mau menggugat ya, karena ini sifatnya dari peraturan, ya menggugatnya pasti ke PT UN ya, betul ya Mas Fadli ya? Yang ahli hukum administrasi negara. Betul. Nah, kalau misalnya mahasiswa pun serius ingin mau menggugat, mengkritisi, tidak hanya sekedar hanya sebuah kajian dan sebagainya, ya dibawa laporannya ke PT UN. Kita kaji, ditarik secara filosofis, yuridis, sosiologis itu seperti apa. Tetapi aku melihatnya sih itu akan membutuhkan waktu yang panjang. Dalam proses persidangan itu nggak bisa sebentar, ada yang panjang. Tetapi yang aku tawarkan adalah harapannya dari bagaimana di tahun ini suara yang aku bawa sebesar 4% itu betul-betul adalah suara mahasiswa sehingga nilainya dapat naik ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, itu dapat menjadi pintu awal atau dobrakan lebih lanjut terkait usulan penambahan jumlah MWUM yang sempat diusulkan di tahun 2020 kemarin oleh anggota MWA sebelumku ya, Mas Hesa ketika itu. Dan itu juga sudah disepakati oleh seluruh mahasiswa bahwasannya diusulkan agar dilakukan penambahan jumlah MWA menjadi 2, seperti pada awal-awal berdiri. Nah, kenapa? Karena dengan penambahan jumlah MWA tersebut kan otomatis suara mahasiswa ini yang tadi 4% dikali 2. Dan bahkan akan lebih baik lagi kalau misalnya bisa ditambah, disetarakan jumlahnya dengan perwakilan dari
dosen dan juga guru besar menjadi 3-3 seperti itu. Tapi memang lagi-lagi itu prosesnya nggak bisa sebentar ya, karena ketika kita akan melakukan penambahan jumlah anggota MWUM, itu perlu merubah yang namanya peraturan pemerintah, karena dasarnya adalah PP, peraturan pemerintah. Yang di mana tahapan itu cukup panjang. Sebelum diajukan kepada presiden, itu perlu disepakati terlebih dahulu oleh seluruh organ yang ada di UGM. Seperti itu. Jadi sebenarnya pilihannya antara menggugat ke PT UN ataupun akhirnya sampai mendorong penambahan jumlah, itu cukup sama-sama proses yang panjang, tetapi aku melihat untuk saat ini ya, penglihatanku itu akan lebih realistis jika kita menuntut untuk penambahan jumlah ini. Dan dengan di tahun ini, suara yang aku bawa 4% tersebut betul-betul dari suara mahasiswa, jadi memang akhirnya menunjukkan bahwasannya kehadiran MBUM ini betul-betul membantu mahasiswa dan diharapkan oleh mahasiswa. Jadi suara mahasiswa ingin melakukan penambahan jumlah, sehingga mahasiswa memiliki peran yang lebih besar lagi dalam prosesnya. Seperti itu sih mungkin dari aku, Mas Rizky. Oke, terima kasih Kak Kevin. Untuk Mas Rizky, apakah mau bertanya lagi atau sudah jawabannya? Atau Mas Pandu mau Sudah nambahin, cukup. monggo. Cukup, mantap. Dari teman-teman yang lain mungkin apakah masih ada pertanyaan? Ini dari Kak Resi ada perwakilannya nggak ya? Oh, sepertinya lagi nggak hadir ya. Oke, aku hitung mundur aja ya dari 5 ya, kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi. Iya, Mas Rizky. Tadi untuk ada beberapa perwakilan seperti dari Karesi juga sudah join, cuman sudah live lagi sepertinya. Oh iya. Oke, Mas. Terima kasih. Oke, aku hitung mundur dari 5 aja ya, kalau nggak ada yang mau tanya lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kalau gitu sebelum kita akhiri, untuk teman-teman Mas Mbak yang bisa on cam dulu, kita mau foto bersama. Terus untuk yang bertugas ada Dava. Sudah siapkah Dava? Terdengar ya suaraku? Oke, kedengaran Dava. Mungkin langsung aja ya bagi teman-teman yang belum menyalakan kamera, mungkin mohon dinyalakan kameranya ya, karena kita mau ngadain fotoan. Oke, mungkin sambil nunggu open cam, aku mau nanya nih ke Mas Gilbran dan kawan-kawan, itu udah ada bayangan belum ya nanti di forum tingkat Fakultas Peternakan sendiri itu rencananya akan seperti apa? Apakah teman-teman hanya musyawarah internal saja atau musyawarah terbuka atau voting atau bagaimana ya? Sebelumnya nanti mungkin Bli, kita mau diskusi dulu ke teman-teman FKL di tingkat fakultas, kira-kira mau seperti apa gitu, karena kita perlu bikin mekanisme terlebih dahulu baru kita mulai eksekusi mau seperti apa nanti. Oke, thank you. Nanti juga mungkin bakal ada gini ya, guideline Mas Pandi ya dari panitia, mungkin bisa jadi bahan rujukan juga tuh buat teman-teman di tingkat fakultas untuk melaksanakan forumnya. Tapi itu cuma sekedar beberapa rekomendasi aja sih. Nanti keputusan tetap ada di teman-teman. Gitu sih mungkin. Oke, mungkin kembali ke aku ya. Dari 3 teman-teman yang lain, dari sini ada Widya Salsabila, Isa Galus, sama Rizky Kurniawan. Apakah mau menyalakan kamera? Oke, mungkin segini aja ya. Kita langsung aja ke perfotoannya, karena ini cuma 1 slide. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi teman-teman. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya teman-teman semuanya. Oke, terima kasih Dava. Ya, sebelum kita tutup acaranya, karena tadi kita mulai dengan berdoa, mari kita akhiri juga dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilakan. Tidak ada kata cukup untuk berdoa.
Oke, sekian acara Serawang Mahasiswa untuk malam hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja selama acara berlangsung. Saya Diva, selaku MC, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, 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 Om. Namo Buddhaya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir. Terima kasih Ya, teman-teman. semua teman-teman dari Fakultas Peternakan. Terima kasih teman-teman. Semangat Diva, berapa lagi? 2 lagi Dua ya. lagi. Aduh, 2 lagi. Kamu tahu nggak sih ternyata yang Medika tuh kan semua kan udah confirm jadwalnya kan. Kecuali Medika, rupanya Medika tuh nggak tahu ada acara Serawung coy, yang koordinator klasternya aku. Hah? Iya, jadi dia nggak tahu dan acaranya hari Jumat top lah anak BEM. Kornya nggak tahu kita mau Serawung. Nggak tahu. Kornya? Kamu tahu dia nggak? Dia anak BEM sih. Nggak tahu. Nggak tahu ya. Pokoknya ada anak BEM. Nah dia tuh nggak tahu. Aku udah ngirim udah ngirim spreadsheet. Baru tadi tak confirm terus katanya belum ngontak padahal udah H-1, H-2. Jadi ya. Oh my. Kalau FKG aku masih bisa ngejar sih. Iya sih, cuman ya nggak etis aja udah H-, berapa, cuman ya udahlah. Makanya aku lemes. Ya udah gitu ya, semangat ya. Semangat 2 lagi ya. Besok sama FKT. Oke, semangat FKT semangat. ya, terus FKH. Oke, semangat juga Diva, semangat Lintang, Ya, semangat. semangat Mas. Nggak boleh minum. Nggak boleh Ih, minum. mau buat bukber, aku tuh mau bawa ice box. Kapan tuh? Minggu. Apa gimana jadi minumnya buat apa? Hah? Kali Minggu kita mau bukber kan. Ya. Terus kan aku sama Itang ide kita mau bawa es batu. Buat? Kita mau bikin ini station es campur, jadi bikin sendiri. Jadi kita bawa es gitu loh. Iya, oke sih, bagus sih. Nah, kan yang punya ice box aku. Uh, Tapi aku nggak ada mobil. masa kan kamu ada rumah di sini. Iya, kan aku nggak punya mobil tapi ya. Lintang ada mobil, Lintang pakai mobilan dan yoyo. Yaudah nggak apa-apa. Jam berapa? Di mana ngumpulnya? Jam berapa? Di Minggu kan? Ini masih hari apa sih? Ini masih hari Rabu, besok hari Kamis. Aduh, aku sibuk banget, sibuk. Aku kan MC. Fokus MC. Oke. Aku nggak sibuk sama sekali kok. Kamu nggak lihat rambutku nggak berantakan hari ini? Rambutku berantakan banget. Aduh, kan aku anak medika, Kak. Kenapa? Nggak bisa hidup santai. Aduh, aku butuh hidup santai. Ya udah berarti hari Minggu ya, jam berapa? Jam 2? Di 6? Enggak, tempatnya Diva. Lu di mana Banguntapan ya rumahmu ya? Kota Gede. Mana sih Banguntapan teman sih? Kota Gede tuh, pokoknya dari tempatnya Lintang masih ke timur ya berarti ya? Oh, Kota Gede di jalan dekat jalan Adi Sucipto. Larang. Iya kan? Tahu aku tahu orang Jogja nih. Ya udah gitu ya, nanti kabarin aja hari Minggu. Aku mau tidur. Masih recording. Masih. Iya.